Sobat muda, jika tadi kita sudah bahas tradisi Waisak di Indonesia, sekarang tim Indonesia mau mengajak kamu ke satu desa di Jawa Tengah yang dulu pernah menjadi kampung Buddha terbesar dan tertua di Wonogiri. Tidak hanya itu, desa ini juga memiliki 6 wihara yang tersebar di penjuru desa. Desa apa ya? Ada yang tahu? Daripada penasaran, yuk kita cari tahu bersama. Selamat datang di Desa Piji Harjo. Berlokasi di Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Desa Piji Harjo memiliki pemandangan alam yang indah. Sepanjang perjalanan hingga masuk lebih dalam ke dusun-dusunnya, sobat muda bisa menikmati keindahan perbukitan, hamparan sawah berundak, hingga ladang di lereng bukit yang sangat memanjakan mata. Desa indah ini sempat dijuluki sebagai kampung Buddha terbesar dan tertua di Kabupaten Wonogiri karena memiliki sejarah penyebaran agama Buddha di Kabupaten Wonogiri. Menurut tokoh agama Buddha setempat, Dwi Sumanto, ajaran agama Buddha pertama kali masuk di Desa Piji Harjo pada tahun 1968 silam. Masuknya agama Buddha ini membuat masyarakat setempat turut memeluk agama Buddha hingga menjadi agama mayoritas di desa ini. Bahkan saking banyaknya masyarakat yang menganut ajaran Buddha, dibangunlah wihara di dusun-dusun untuk memfasilitasi warga dalam bersembahyang. Namun seiring berjalannya waktu, umat Buddha di Desa Piji Harjo lambat laun jumlahnya semakin berkurang. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, baik karena merantau ke luar daerah hingga berpindah keyakinan dan memeluk agama lain. Hingga yang tersisa adalah generasi senior tanpa adanya generasi penerus. Hingga saat ini tercatat tersisa 270 kepala keluarga umat Buddha di Desa Piji Harjo. Meski yang tersisa adalah generasi senior, namun tidak mematahkan semangat mereka untuk terus beribadah dan mendekatkan diri kepada Sang Buddha. Hal ini terlihat dari aktifnya kegiatan umat Buddha di salah satu wihara terbesar di Desa Piji Harjo. Di sini umat Buddha rutin melakukan puja bakti setiap Jumat malam, disertai dengan perkumpulan umat sekecamatan yang dilaksanakan setiap Jumat Wage menurut kalender Jawa. Saat tim Indonesia datang, kami berkesempatan melihat langsung proses puja bakti yang dilakukan umat Buddha Desa Piji Harjo. Sobat muda, tahukah kamu ada 6 wihara yang masih aktif digunakan warga di desa ini? Nah, kali ini tim Indonesia mendapat kesempatan untuk mengunjunginya. Ke-6 wihara ini pun tersebar di 6 dusun berbeda. Pertama, Wihara Sradamurti yang menjadi wihara terbesar di Desa Piji Harjo. Berlokasi di Dusun Piji Harjo, tepatnya di seberang kantor kepala desa. Wihara ini sekaligus menjadi pusat kegiatan umat Buddha di Desa Piji Harjo. Saat ada kegiatan besar ataupun kegiatan yang berhubungan dengan orang luar desa, wihara ini menjadi wadah berkumpulnya umat. Menurut Dwi Sumanto, tercatat ada 33 kepala keluarga umat Buddha yang masih aktif di Dusun Piji Harjo. Menelusuri lebih jauh Desa Piji Harjo, melewati jalur berliku dan menanjak bukit, tibalah tim Indonesia di wihara kedua di Dusun Jurang. Meski wihara yang kami kunjungi tidak terlalu besar, namun memiliki keindahan alam yang luar biasa. Di depan wihara, berjalan sedikit menanjak, sobat muda bisa melihat bukit batu yang besar. Sedangkan berjalan sedikit ke belakang, mata sobat muda dimanjakan dengan pemandangan lereng nan indah dengan hamparan sawah berundak. Keren sekali kan sobat muda? Inilah wihara Himawan Murti dengan jumlah umat Buddha terbanyak, yaitu 72 kepala keluarga. Wihara ini berjarak 4 km dari wihara Sradamurti. Selanjutnya wihara ketiga di Dusun Gedangan. Wihara ini berada di tengah-tengah rumah warga agar mudah diakses umat kala itu. Menelusur lebih jauh, wihara keempat yang tim Indonesia kunjungi adalah Wihara Panyamurti di Dusun Pengkol dengan jumlah umat Buddha 18 kepala keluarga. Wihara kelima adalah Wihara Girimurti di Dusun Pelatar. Wihara ini memiliki 10 kepala keluarga umat Buddha. Meski jumlah umat Buddha semakin sedikit, namun wihara ini memiliki lokasi yang cukup strategis kala itu.
Terbukti dengan adanya pohon besar, penanda adanya mata air yang dahulu menjadi sumber air warga. Wihara ke-6, 7, dan 8 ada di Dusun Ngasem, Ngembes, dan Gamping yang sayangnya tidak sempat tim ET Indonesia kunjungi. Meski terlihat hanya seperti rumah biasa, namun wihara ini tetap dirawat dan aktif digunakan umat Buddha Desa Piji Harjo ya Sobat Muda. Meski kini agama minoritas di Desa Piji Harjo adalah agama Islam, namun kerukunan antar umat beragama terus terjalin dengan baik. Sikap toleransi yang mendara daging di desa ini rasanya perlu ditiru dan dipraktekkan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Sobat Muda, meskipun yang tersisa adalah generasi senior, namun umat Buddha Desa Piji Harjo sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin berkunjung dan mengenal lebih dekat sejarah umat Buddha di sana. Jika kamu ingin belajar, karya wisata, ataupun sekedar berkunjung, mereka akan menerima dengan tangan terbuka loh.